Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada berita yang begitu menarik begitu kan ya. YouTuber Nusantara sudah mewek ya semua. Artinya menangis berjamaah begitu kan. Meratapi bagaimana nasib Roy Suryo yang kemudian tidak jadi ditahan. Sudah menunggu padahal. Kopi sudah disiapkan, kamera sudah disiapkan, narasi-narasi sudah disiapkan, semuanya serba disiapkan. Tapi kenapa? Justru Roy Suryo menantang soal P23 begitu kan, atau SP3 begitu kan ya. Yang sudah jelas-jelas di situ begitu ya, kata dari seorang pihak kepolisian akan diumumkan segera mungkin ya. Kita berdoa saja agar kasus ini ya segera P21. Itulah ucapan-ucapan dari pihak kepolisian begitu kan. Ya, tapi sampai hari ini kabarnya begitu kan ya, hari Jumat yang keramat tapi tidak kunjung disampaikan kepada publik begitu. Nah, kita lihat saja banyak orang yang kemudian sudah para termol-termol itu sudah menunggu begitu kan ya. Kopi sudah siapkan, kamera sudah disiapkan, semuanya serba disiapkan, tapi gagal total. Benar nggak begitu? Apa yang kemudian diucapkan oleh oleh Refli Harun saat jumpa pers begitu kan ya? Bahwa status hukum bisa saja Roy Suryo dan Dr. Tifa bisa saja ya, ini bisa saja begitu kan ya, lepas dari tersangka, bisa saja begitu. Kita kan tidak tahu begitu kan ya. Ini kalau memang ini lepas jadi tersangka, maka akan dikejar ini ya ijazah, soal dugaan ijazah ini begitu kan ya. Coba kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun seperti ini. Tanya adalah pertama kita akan bicara mengenai maju mundurnya P21. Jadi dibilang wah ini Jumat keramat. Wah, Jumat keramat itu ada penahanan dan lain sebagainya. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi ada 4 aspek analisis itu. Satu, mengenai lampaunya waktu. Dan kelihatannya ini gamang, baik penyidik maupun kejaksaan, penuntut umum. Karena sampai sekarang ini, kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April, dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi sudah jelas begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Refli Harun itu sudah masa administrasinya sudah lewat untuk menentukan ya P21 untuk Roy Suryo ditahan. Jadi mau beralibi apa begitu kan ya? Mau beralibi apa lagi begitu? Ini banyak para YouTuber Nusantara itu sudah banyak kecewa, bro. Ya. Kecewanya gimana bang? Kecewanya kan sudah siapkan kopi, siapkan kamera, ya untuk mengekspos beramai-ramai bahwa begitu kan ya, seolah-olah ijazah Jokowi ini asli, lalu kemudian Roy Suryo ditahan akibat fitnah soal dugaan ijazah palsu. Tapi ini gagal total. Ngeri kan? Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini ya bukan P21-nya yang ditunggu oleh termol ya, apalagi seorang Jokowi begitu kan ya. Satu, kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ajukan peradilan ya, pra peradilan, dan jika mereka ajukan dipastikan diterima misalnya begitu ya, dan kasus ini sudah ditutup begitu. Nah, soal RJ dan Swan ke Solo ya, berkaitan soal kabarnya minta maaf dan keluarlah SP3 serta kesuspend itu selesai begitu kan ya, semuanya serba selesai, ya tidak mungkin lah seorang Roy Suryo akan datang itu begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja P23 ini siapa yang akan jadi tersangka, siapa yang akan ditahan maksudnya begitu, siapa yang akan ditahan. Dan orang-orang yang banyak muncul spekulasi berbeda dengan omongan yang lagi viral begitu di media sosial bahwa
seorang Roy Suryo akan di P23 begitu kan ya, akan ditahan gitu. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan Polda Metro Jaya. Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Siap. Belum, nanti update masalah hari ini sudah ada pemeriksaan lagi, nanti kami update pada teman-teman. Nah, itulah salah satu ungkapan dari Polda Metro Jaya. Tapi begitu kan, tapi Roy Suryo justru menantang begitu kan ya soal P21 itu. Kenapa? Karena omongannya begitu kan ya, karena omongan soal P21 itu ya bahkan yang dibilang minggu depan P21 ya hari Jumat ya P21 begitu kan, tapi tidak kunjung ditahan sampai sekarang. Kenapa? Ya karena kata Ahmad Husainuddin begitu kan, penyebar isu berkas perkara ijazah Jokowi P21 diterbitkan itu harus dituntut. Ini adalah berita hoax kan pada akhirnya. Kenapa? Seharusnya kalau ini sudah diterbitkan, maka Roy Suryo ini kan ditahan sebenarnya. Tapi sayangnya, anehnya, kenapa administrasi penerbitan itu sudah lewat dari masa tenggang yang kemudian ditentukan secara administrasi hukum. Ini kan orang pasti banyak menanyakan itu begitu kan. Ya, Ahmad Husainuddin berkali-kali mengatakan bahwa ini harus dituntut orang-orang yang menyebarkan itu. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita dengarkan lagi apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun. Ini menarik loh begitu ya. Ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya. Jadi karena itu memperkuat analisis ini akan lemah untuk di P21-kan. Termasuk juga ada gugatan citizen lawsuit terhadap manajemen berperkara di Polda Metro Jaya langsung kepada Direktur Dirkrimsus ya, Krimum ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum. Nah, dan itu 4 hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan apakah bakal P21 atau tidak ya kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada ya. Oke, yang kedua adalah nanti ada teman kita Bung Bonatua Silalahi. Dia ingin menyampaikan serba sedikit, kalau serba banyak nanti habis waktu kita kan. Ijazah Jokowi tidak ada. Ini adalah buku yang didasarkan pada penelitian dari aspek-aspek yang nanti dia akan sampaikan. Tapi yang jelas kesimpulannya menarik. Ini bukan clickbait ya. Seperti halnya youtuber sana itu ya. Tapi ini adalah memang sebuah hasil penelitian, kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden ya. Nah, itu hasil penelitiannya ijazah Jokowi nggak ada. Ini memang semuanya berdasarkan data-data yang akurat mungkin begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan yang saya katakan tadi begitu kan. Ya, para termol itu sudah menunggu begitu kan. Jadi awal mulanya ini kan Roy Suryo meminta begitu kan ya, kasus tudingan ijazah palsu ini dihentikan melalui SP3 ya, tanpa menggunakan restoratif justice. Ia menilai bahwa proses hukum itu sudah cacat prosedur ya, dan sudah melewati batas waktu pelimpahan berkasnya. Jadi kalau kemarin Adi Dermawan menilai bahwa alasan kadaluarsa yang disampaikan Roy Suryo tidak tepat ya, karena penyidikan masih berproses, kabarnya begitu. Tapi kan secara menjelaskan bahwa penghentian penyidik itu kan sudah diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP begitu kan ya, dengan 3 kriteria, yaitu tidak cukup bukti, bukan tidak pidana, dan alasan demi hukum. Nah, banyak muncul narasi-narasi dibantah begitu kan ya, bantah bahwa kalau memang Roy Suryo P23 begitu ya, ini maka kemudian sudah dipastikan bahwa dia sudah dipenjara begitu. Tapi kenapa sampai sekarang kok tidak
ada di situ begitu, tidak muncul siapa yang menginisiasi P23 ini begitu kan ya untuk diterbitkan. Nah, kuasa hukum dari Roy Suryo Ahmad Hussainuddin memprotes pihak yang menyebarkan isu berkas perkara dugaan tudingan ya ijazah palsu Presiden ke-7 yakni telah lengkap atau P21. Dia meminta Polda Metro Jaya menertibkan pihak yang menyebarkan isu tersebut. Nah, Hussainuddin ini menegaskan pengumuman penanganan perkara soal ijazah Jokowi itu merupakan kewenangan ya Polda Metro Jaya dan dia hanya menyayangkan ada pihak yang justru menyebarkan isu-isu perkara ya tersebut ya sebentar lagi disidangkan kabarnya begitu. Tapi kan P21 masih belum ada begitu. Nah, salah satu banyak yang kemudian komentar mengatakan begini nih, bukan P21 yang ditunggu Jokowi. Ya, satu kubu Roy Suryo dan Tutup YK ajukan pra peradilan. Nah, ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang kemudian mengatakan kalau ini benar begitu, dari mana begitu ini? Dari statement Pak Polisi ini, saya meyakini kasus ini nggak bakal di P23 kejaksaan. Alasannya, yang satu menentukan P21 adalah kejaksaan, bukan polisi. Dua, kalimat dari polisi ini, mari kita doakan kasus ini segera diumumkan. Seharusnya, mari kita berdoakan kasus ini ya, apakah harus P21. Nah, ini kan umum apa yang kemudian disampaikan Pak Polisi ini. Seharusnya ini, mari kita berdoa agar kasus ini segera P21. Ini kan ngeri sedap begitu. Kok bisa bisanya Polda Metro Jaya begitu kan ya melakukan hal seperti itu begitu. Ini kan sudah artinya kan hal-hal seperti ini kan bocor begitu kan ya. Hal-hal seperti ini sudah bocor kepada publik. Tapi komentar-komentar netizen banyak yang kemudian mengatakan, "Wih, itu kan hanya pertanyaan polisi. Yang bisa menahan orang itu kan hanya kejaksaan dan sebagainya begitu." Dia mengatakan seperti itu begitu. Nih, udah lewat tenggat waktu ya. Mana mungkin jaksa mau menerima jaksa yang nggak mau ikut-ikutan dipermasalahkan karena memproses kasus yang menyalahi hukum acara. Betul, Anda lebih paham begini kata komentar netizen begitu kan ya. Saran kepada polisi, kalau sudah lelah melindungi polemik soal dugaan ijazah palsu, lebih baik ya lempar anduk, menyerah semua. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali ya pro dan kontra. Jadi saya kira apa yang kemudian kembali ke yang tadi begitu, apa yang disampaikan oleh Refli Harun ini menunjukkan bahwa sudah bisa saja gagal untuk jadi ya bisa terhapus ya soal tersangkanya begitu kan ya, atau bisa lepas dari ditersangka. Nah, kalau lepas dari tersangka maka kemudian Roy Suryo dengan kawan mereka akan tetap dong memburu soal dugaan ijazah itu. Wallahu alam ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.